Perkenalkan, nama saya Juliana Malinda Masbuli. Saya pengajar bimbingan konseling di lembaga SMP Negeri 1 Jayapura. Dan sebentar saya akan kasih layanan konseling untuk kelas 7, yaitu layanan bimbingan konseling belajar, yaitu layanan pasukan. Selamat siang semuanya. Siang, Guru. Apa kabar hari ini? Baik, Guru. Kalau untuk layanan konseling, kalau Ibu Guru bilang apa kabar hari ini, yang kalian jawab adalah luar biasa. Selamat siang semuanya. Siang, Guru. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Di saat ini Ibu Guru akan memberikan layanan konseling, itu layanan pelajar bimbingan belajar. Tapi sebelum Ibu Guru berikan layanan konseling untuk kalian, tentu harus sepakat dulu. Untuk sebentar, kalau saya kasih ada yang berpelanggaran, maka dia akan dapat sanksi. Ya, oke. Kesepakatan kelas yang pertama apa? Tidak boleh makan sarjana pelajaran. Berikut, sekolah tepat waktu. Yang ketiga, memasukkan tugas tepat waktu. Oke. Jadi itu 3 kesepakatan yang harus lihat secara sama-sama. Sebentar siapa yang melanggar, berarti dia tahu dia punya sanksi. Oke. Saya cek kalian punya kehadiran kelas 7C. Itu kelas mana? Kelas 7C. Ya, saya mulai dengan layanan konseling, yaitu bimbingan belajar. Yang pertama dulu kalian harus tahu bahwa kalian harus mengenal kalian punya fisik dan psikis. Ya, kalau fisik kalian tahu itu apa? Fisik. Fisik itu menyangkut dengan fisik ini. Sementara psikis, jadi kalian punya apa? Kejiwaan. Fisik dan kejiwaan. Nah, sebentar nanti kalau kalian mau belajar, kalian harus tahu dulu kalian punya fisik ini bisa kasih kalian punya jiwa ini tergoncang atau tidak. Untuk itu Ibu mau kasih penjelasan kepada kalian supaya kalian bisa mengetahui tentang fisik kalian dan fisik yang ada pada diri kalian. Ya, misalnya keadaan fisik. Kalau kalian sementara belajar, kalian sementara belajar, lalu kalian punya fisik tidak bagus, yaitu kalian susah untuk membaca. Adakah yang belum bisa membaca? Masih eja? Tidak ada, kamu pintar atau lancar membaca. Terus pendengaran yang kurang baik, ada? Kalau pendengaran kurang baik berarti dia harus membaca di depan. Oke, yang berikut kondisi kesehatan yang lemah, misalnya sakit, tadi itu punya teman, ya, kondisi sakit. Terus yang berikut perkembangan fisik yang kurang normal, dia punya fisiknya kurang baik. Itu tentang fisik. Lalu kalau tentang fisik, siapa tahu tentang kejiwaan, siapa tahu? Dia punya apa bagaimana? Nah, misalnya otak yang tidak mampu untuk berkonsentrasi dengan baik. Dan kalau guru berikan pelajaran, dia tidak mampu. Dan yang kedua, motivasi yang kurang tepat dalam menerima pelajaran. Guru sementara jelaskan, guru sementara pelajaran, dia harus cuek, dia adil, dia peduli dengan apa. Yang kedua, dan yang ketiga, saya tahu pergaulan yang kurang baik. Yang ketiga, bisa membuat dia tidak ada konsentrasi dalam proses belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Perasaan yang tidak senang dan nyaman, misalnya dia ada punya masalah di rumah, lalu dia bawa ke sekolah, lalu proses pelajaran dia nyaman. Itu nyaman kan? Dan itu kalau itu dan bisa mengganggu kalian punya proses belajar. Itu dia
mau sampaikan tentang gaya belajar ini yaitu gaya belajar visual dan auditorial. Kalau visual yaitu dia punya cara belajarnya rapi dan teratur. Yang terkalian ada cara belajar yang rapi dan teratur atau asal-asalan. Itu dia punya cara belajar yang visual. Terus yang kedua, bicara cepat. Bicara cepat. Waktu dia belajar. Yang ketiga, yaitu teliti dan mendetail. Dia orangnya sabaran-sabaran saja. Dia harus teliti waktu benar-benar. Yang nanti saya sampaikan ini apakah ada di dia sendiri atau tidak yang menceritakan. Nah, lalu yang berikut mementingkan penampilan dan tulisan. Dia lebih penting dia punya tulisan dan penampilan. Nah, itu cara belajar visual. Terus sering lupa menyampaikan pesan kepada orang lain. Kalau guru ada kasih pesan ke dia, lalu dia suka sudah. Yang mau disampaikan itu apa? Ada tidak? Tidak ada. Oke. Terus yang berikut lebih suka seni selain seni musik. Jadi sukanya seni selain seni musik ada. Seni-seni yang lain dia suka selain seni musik. Ada dong. Itu berarti dia punya gaya belajarnya adalah gaya belajar visual. Nah, sekarang guru bilang tentang gaya belajar auditorial. Ya. Sebentar saya bilang ada 3 yang dia punya cara belajar seperti itu. Yang pertama, sering berbicara sendiri saat belajar. Berarti itu dia punya cara belajarnya auditorial. Yang kedua, mudah terganggu kerebutan. Ya, mudah terganggu kerebutan. Jadi kalau dia belajar, kalau ada yang ribut maka dia punya konsentrasi untuk belajarnya hilang, terganggu. Tapi kalau macam belajar visual, biar orang ribut lain, dia tetap belajar saja, dia nyaman. Jadi masing-masing orang dengan dia punya cara belajar. Nah, lalu yang ketiga yaitu menggerakkan bibir ketika membaca atau bersuara. Berarti belajar itu biasakan bibir. Ada di antara kalian, kalau ada seperti itu berarti kalian sama dengan cara belajar auditorial. Terus yang berikut, mampu mengulangi dan menirukan nada dan suara. Kalau ada di kalian termasuk. Terus suka belajar sambil mendengar musik, ada kan? Nah, itu dia. Sambil belajar, dia mendengar musik. Ada yang belajar visual itu tidak bisa. Kalau dia sementara belajar lalu dengar musik maka terganggu ya. Apa yang dia belajar tadi itu dia ingat, dia tahu lagi. Jadi dia terbalik dengan gaya belajar auditorial. Harus dengar musik tetap dia bisa. Terus yang berikut biasanya merupakan pembicaraan yang baik. Dia suka membicarakan hal-hal yang baik menyangkut dengan teman-temannya. Lalu suka belajar sambil mendengarkan musik, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang dan lebar. Itu cara belajar yang kedua. Jadi tahu di antara kalian pasti cara-cara belajar itu kan dia beda-beda. Yang pertama tadi, yang kedua, tapi dipercaya bahwa apa yang kalian pelajari dengan gaya belajar seperti itu, maka kalian bisa untuk meraih kalian punya masa depan. Yang intinya kalian fokus dengan belajar. Kalian kan siswa kelas 7 harus semangat dan juga harus benar-benar belajar agar supaya masa depan kalian itu cemerlang. Siapa di antara kalian yang tidak mau tujuan kalian sekolah ini untuk mendapat masa depan yang baik, dan pada akhirnya kalian bisa melakukan yang terbaik di kemudian hari. Itu materi layanan bimbingan konseling belajar dalam bentuk klasikal. Karena ada layanan bimbingan perorangan, ya, ada pribadi, ada belajar dan ada karir. Ada 4 bidang bimbingan.
bimbingan ini Ibu Guru kasih yang ketiga, yaitu bimbingan. Ada juga yang ketiga nanti kita akan pelajari jadi lagi. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian menyangkut dengan layanan konseling bimbingan belajar, yaitu bimbingan pratika. Oke, di antara kalian ada yang bertanya? Ya. Siapa bisa bilang untuk Ibu Guru dia punya kesimpulan dari layanan bimbingan konseling? Kesimpulan. Siapa bisa? Oke. Kesimpulan daripada layanan bimbingan konseling belajar, yaitu yang tadi sesuai dengan yang saya jelaskan, yaitu pertama, kalian bisa mengenal tentang kalian punya fisik dan psikis, yaitu kalian punya fisik dan kalian punya psikis, kalian punya jiwa. Masing-masing orang harus tahu dia punya fisiknya bagaimana, dia punya jiwanya bagaimana. Jangan sampai orang lain harus tahu, kalian sendiri harus tahu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian bisa tahu cara belajar kalian. Mau gaya belajar visual atau auditorial atau dia kinestetik, itu dari kalian punya cara belajar. Jadi itu tujuan daripada layanan bimbingan konseling belajar di siang. Di depan kita punya layanan konseling, itu dia punya layanannya, yaitu layanan pribadi, remaja, dan pergaulan. Untuk minggu depan, ya, remaja dan pergaulan. Itu saja atau punya layanan di siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih untuk membentuk atau punya pelajaran atau punya layanan konseling di siang hari ini. Guru minta satu orang untuk berdoa kepada Tuhan sama ini. Kalau